Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Daniel Johan dalam renungan kebenaran Alkitab pada hari ini, Sabtu 25 Juni 2022. Baik, hari ini saya akan membawakan renungan kebenaran Alkitab dengan judul Apakah orang percaya masih bisa berbuat dosa? Mari kita pelajari bersama beberapa ayat firman Tuhan yang berbicara tentang hal ini. Sebelum kita membahas hal tersebut, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu tentang arti dosa. Arti dosa di dalam bahasa Yunani disebut dengan kata hamartia, di mana memiliki arti tidak kena, meleset dari sasaran, atau tidak sampai pada sasaran. Sebagaimana yang Rasul Yohanes tulis tentang dosa di suratnya di 1 Yohanes 3 ayatnya yang keempat, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Di kitab Yehezkiel banyak berbicara tentang perbuatan dosa. Mari kita baca salah satu ayat di kitab Yehezkiel 33 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan engkau, anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita baca surat-surat Paulus dan penulis Ibrani berikut ini. Mari kita baca surat Roma 6 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Ini artinya, sekalipun kita telah hidup di bawah kasih karunia dan tidak berada di bawah hukum Taurat lagi, hal itu bukan berarti bahwa dosa sudah tidak ada. Ingat bahwa dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan hukum Allah yang baru itu telah ditaruh di dalam hati manusia. Surat 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-34. Saya kutip dari versi bahasa Indonesia masa kini. Demikian firman Tuhan. Sadarlah sekarang dan jangan lagi berbuat dosa. Sepantasnya kalian harus malu bahwa di antaramu ada yang belum mengenal Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang telah dibangkitkan belum tentu mengenal Allah dengan benar sehingga masih berbuat dosa. Surat Ibrani 3 ayatnya yang ke-17, demikian firman Tuhan. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang sudah dibebaskan dari budak dosa dan menjadi orang percaya, namun masih bisa berbuat dosa. Contohnya adalah nenek moyang bangsa Israel. Lalu bagaimana dengan surat Roma 6 ayatnya yang ke-10 dan Ibrani 10 ayatnya yang ke-10? Bagaimana kita memahami ayat ini dengan benar? Mari saya ajak kita melihat apa yang dimaksud kedua ayat tersebut. Mari kita baca surat Roma 6 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Maksud ayat ini adalah bahwa korban Kristus di atas kayu salib untuk menghapus dosa dunia terjadi hanya satu kali saja. Orang percaya yang jatuh lagi di dalam dosa pasca penyaliban Kristus bukan berarti dosanya tidak diperhitungkan oleh Allah. Namun, jika orang percaya jatuh dalam dosa, maka ia mempunyai seorang pengantara pada Bapa,
Itulah sebabnya baik Yesus Kristus maupun para rasul selalu mengingatkan agar jangan berbuat dosa lagi. Demikian juga dengan surat Ibrani 10 ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Untuk memahami ayat ini dengan benar, kita baca juga surat Ibrani 10 ayatnya yang ke-26 hingga 27. Demikian firman Tuhan. Ayat 26, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ayat 27, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ayat ini berbicara jika orang percaya berbuat dosa lagi setelah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada korban penghapus dosa lagi, sebab Kristus hanya mati di salib satu kali saja untuk menghapus dosa dunia. Lalu apakah itu berarti bahwa karya Kristus di atas kayu salib itu gagal? Tentu saja tidak. Yang gagal itu adalah orang percaya itu sendiri yang tidak mengerjakan keselamatan yang Allah telah anugerahkan melalui anaknya untuk hidup bagi Allah. Menjadi manusia ciptaan baru tidak serta-merta memiliki seluruh karakter Kristus. Orang percaya perlu bertumbuh ke arah Dia hingga mencapai kedewasaan penuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Inilah pentingnya orang percaya sebagai tubuh Kristus untuk hidup bagi Allah, yaitu hidup yang selaras dengan pikiran dan perasaan Kristus. Inilah kesempurnaan di dalam Kristus jika kita hidup di dalamnya. Karena keadilan dan kasih-Nya atas kita, di mana jika kita berbuat dosa dan mengakui dosa kita, maka Ia akan mengampuni kita. Mari kita baca Alkitab kita di surat 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kesimpulannya adalah orang percaya haruslah hidup bagi Allah dan bukan hidup bagi dirinya sendiri, sehingga cenderung berbuat dosa lagi. Jika orang percaya hidup seturut dengan pikiran dan perasaan Kristus, maka ia akan memiliki hidup yang kekal. Sebagai penutup, mari kita baca Alkitab kita di surat 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Sebagai renungan kita pada hari ini, sudahkah kita menyampaikan berita Injil seperti yang Yesus Kristus dan para rasul ajarkan? Marilah kita memberitakan Injil sesuai dengan tuntunan Roh Kudus dan selaras dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Mari kita baca Alkitab kita di surat Roma 15 ayatnya yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di renungan kebenaran Alkitab pada Sabtu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.